Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan September. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Aquarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, ambil yang resonate aja ya. Di sini aku akan bacakan pesan-pesan semesta buat kamu. September ya, di sini ada Seven of Pentacles. Aku rasa untuk beberapa orang masih harus sabar menunggu di sini ya, untuk sesuatu hal yang mungkin sedang kamu usahakan, yang sedang kamu perjuangkan kayak gitu. Ini bukan waktunya untuk kamu berhenti, bukan waktunya untuk kamu mengeluh, enggak. Justru lakukan waktu seperti ini tuh untuk kamu evaluasi ulang, evaluasi kembali gitu. Ya, apa sih yang kurang kayak gitu ya, apa yang perlu diperbaiki seperti itu kalau misalkan di pekerjaan atau usaha kamu atau karir kamu seperti itu. Karena di sini bukan tidak ada hasil ya, ada hasil yang pasti. Kamu akan panen di sini, tapi memang saat ini kamu masih bersabar gitu, belum waktunya, masih harus menunggu gitu. Oke. Namun untuk beberapa orang di sini aku ngerasa ada yang memang udah akan panen ya, akan panen dari hasil kerja keras kamu. Apapun itu, entah ini di karir, pekerjaan, ataupun di hal-hal yang sedang kamu lakukan. Contoh misalkan, kamu berjuang untuk move on atau untuk healing seperti itu ya, untuk menyembuhkan luka batin kamu, trauma kamu, bisa juga di sini ya. Ini kayaknya lelah kamu itu ya, atau perjuangan kamu itu, capek kamu itu bakal terbayar kok ya, seperti itu. Jadi tidak akan ada sesuatu yang sia-sia, itu enggak gitu loh. Kamu akan melihat nanti hasilnya gitu loh, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ada The Empress tuh kan, ada pertumbuhan. Nah, ini yang berkaitan dengan healing tadi, ada pertumbuhan dalam diri kamu ya. Kamu akan menjadi orang yang lebih dewasa. Mungkin ada beberapa yang udah keluar ya, Springwell tadi keluar dari sisi itu gitu ya. Akhirnya kamu bisa berhasil kayak gitu. Karena The Empress ini juga kamu udah mendapatkan gitu ya, kepercayaan diri kamu lagi gitu, kayak ada pertumbuhan diri gitu ya, kedewasaan seperti itu di sini. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kalau dari segi keuangan ya, kamu nggak perlu khawatir ya, karena di sini kamu itu orang yang diberkati gitu ya, kayak ya apapun yang kamu lakukan di situ, apapun yang kamu kerjakan itu kayak nggak akan pernah gagal gitu loh, pasti akan berhasil seperti itu. Ya, diibaratkan tuh apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu pegang itu pasti akan menghasilkan uang seperti itu. Ya, jadi dengan adanya The Empress ini kan permaisuri ya, kenyamanan. Jadi kalau dari segi finansial itu kamu pasti akan nyaman-nyaman aja, aman-aman aja seperti itu. Terberkati atau terpenuhi seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini mungkin akan ada kehamilan ya. Kalau kamu menginginkan seorang baby, mungkin kamu akan jadi seorang ayah atau seorang ibu seperti itu. Page of One di sini. Jangan impulsif ya dalam dalam hal keuangan. Jangan impulsif dalam membelanjakan keuangan atau mengambil keputusan berkaitan keuangan ya, karena di sini aku ngerasa keuangan kamu cukup bagus, tapi di sini mungkin ada sisi yang kamunya terlalu belanja berlebihan atau kayak impulsif dalam pengeluaran seperti itu. Makanya hati-hati di sini, jangan impulsif dalam membelanjakan keuangan gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin akan ada berita bagus di dalam karir. Kalau kamu butuh pekerjaan atau cari pekerjaan gitu ya, aku rasa akan dapat peluang di sini, kabar bagus dari segi itu ya. Karir kamu ada kabar bagus, pokoknya di sini berkaitan karir. Entah kamu yang lagi cari kerja dapat pekerjaan gitu ya, ataupun mungkin kamu yang sudah bekerja di sini, ada sesuatu pokoknya di sini ya yang bakal kamu dengar dan kamu bakal happy gitu.
seperti itu. Entah ini berkaitan dapat promosi, apapun itu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini dengan adanya patch open ini, kamu diminta untuk bersemangat ya, lebih sportif gitu ya, bersemangat gitu ya, rangkul sisi anak-anak dalam diri kamu atau kayak kreatif kamu gitu ya, di dalam melakukan pekerjaan kamu seperti itu. Karena aku rasa juga untuk beberapa orang ini kayak ada energi kejenuhan gitu loh ya, mungkin kamu melakukan pekerjaan yang menurut kamu hasilnya belum terlihat dan kamu mulai putus asa atau kayak ngeluh gitu, oh aku udah capek-capek kerja begini, tapi kok hasilnya begini, nah istilahnya seperti itu. Makanya tadi aku bilang ada yang masih butuh bersabar di sini, bukan tidak ada hasil, akan ada hasil, tapi kamu masih harus menunggu, bersabar. Makanya patch open ini juga datang ya, yang meminta kamu untuk bersemangat gitu ya, bersemangat, energik gitu ya, jangan sedih gitu ya, atau jangan susah, jangan ngeluh seperti itu ya, tapi mengajak kamu untuk lebih energik, lebih sportif gitu, lebih semangat seperti itu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Mungkin aku juga ngerasa ada beberapa orang ini kayaknya akan pindah pekerjaan atau dapat pekerjaan gitu loh ya. Ini bisa pindah tempat baru kemudian dapat pekerjaan baru seperti itu loh ya. Kalau misalkan kamu mungkin ada yang ingin cari pekerjaan ke tempat lain misalkan ya, kayak gitu, bukan di lingkungan kamu saat ini atau bukan di kota kamu saat ini, bisa juga di sini. Mungkin kamu akan mulai bertindak atau action di bulan September ini gitu, dan kamu akan dapat pekerjaan baru, tempat baru atau pekerjaan baru seperti itu. Kita lihat pesannya dari Oracle. Improving health, menjaga kesehatan di sini ya, jaga kesehatan kamu ya. Jadi ini meminta kamu ya untuk menjaga kesehatan. Jadi hilangkan kebiasaan negatif kamu ya, sifat malas kamu misalkan ya, seperti yang bilang tadi, kalau misalkan kamu ngerasa jenuh, ngerasa bosan, ngeluh, nah itu ngeluh itu kan nggak sehat ya. Nah kayak gitu. Nah makanya di sini kamu diminta untuk menjaga kesehatan gitu ya, lakukan aktivitas atau bergerak gitu loh, agar tubuh kamu juga kayaknya tuh ada semangat gitu ya, kayak keangkat gitu, atau kayak ada energinya gitu loh. Tapi kalau kamu ngeluh doang gitu ya, ini kan kayak kamu menarik energi yang kurang baik gitu ya, negatif gitu ya, dan ini bawaannya kan malas gitu. Kalau ngeluh kan pasti bawaannya malas, nggak sportif kayak gitu loh ya, nggak energi kayak gitu ya, bawaannya kan kayak low gitu ya, kayak lemah gitu, kayak letih, lesu, nah kayak gitu loh ya. Makanya di sini ada improving health, jaga kesehatan kamu ya, hindari hal-hal negatif atau pola negatif yang atau kebiasaan negatif gitu ya, kebiasaan buruk kamu kayak gitu ya. Ini juga termasuk menjaga kesehatan kamu seperti itu. Dan juga dari segi makanan juga, mungkin kamu yang sering sakit misalkan, kamu harus perhatikan makanan kamu ya gitu ya, jangan sering makan junk food gitu ya. Biasanya ada beberapa tuh kayak kebanyakan stres larinya ke junk food ya, karena menurutnya itu yang instan, senang gitu ya. Nah itu biasanya juga akan bikin badan itu nggak fit juga gitu loh, pikiran juga nggak akan celing, nah kayak gitu loh, nggak akan, ibarat lampu tuh nggak akan nyala gitu, malah redup seperti itu, atau bahkan buntu, nggak akan dapat ide-ide, nah istilahnya kayak gitu. Makanya perhatikan di situ gitu ya. Apapun itu, lakukan aktivitas olahraga misalkan gitu, makan makanan sehat gitu, jaga emosi kamu, mental kamu juga gitu ya. Yang jelas di sini meminta kamu untuk menjaga kesehatan kamu, baik secara pikiran, perasaan, maupun secara badan ya gitu, pikiran, jiwa, dan juga badan kamu. Kemudian di sini ada within the next few weeks, mungkin ada beberapa
dari kamu yang mempertanyakan sesuatu ya, dalam beberapa minggu depan mungkin akan terjadi apapun yang kamu pertanyakan ini gitu. Dalam beberapa minggu ke depan seperti itu. Dan aku rasa di sini ada kenyamanan yang kamu rasakan ya. Kedamaian yang kamu rasakan gitu. Kedamaian yang kamu rasakan, kenyamanan yang kamu rasakan. Tapi nggak semua ya. Dan di sini untuk memperoleh itu ya, untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin ini juga message yang dimana kamu diminta untuk melakukan sesuatu ya, yang berkaitan menjaga ketenangan batin di sini. Contoh misalkan hari Minggu, mungkin untuk beberapa orang hari Minggu itu adalah contoh kalau kamu Kristen ya, biasanya kan ke gereja. Nah kayak gitu, di sini lakukan doa atau sembahyang, dan juga luangkan waktu untuk sendiri bersantai kayak gitu loh di sini ya. Apalagi di sini ada weeks ya, Minggu gitu, mungkin hari Minggu adalah hari libur buat kamu, tidak ada aktivitas atau tidak kerja misalkan. Nah ini kayak kamu diminta untuk lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh jangan melakukan aktivitas ya, tapi kayak lebih ke berdoa gitu ya, sembahyang gitu ya. Itu kan untuk batin kamu, jiwa kamu gitu. Dan juga mungkin kamu bisa bersantai, jalan-jalan gitu ya, ke taman, ke pegunungan, apapun itu gitu loh ya. Maksudnya aktivitas ini bukan kamu bekerja gitu, enggak, tapi kayak lebih refreshing gitu loh, yang bikin pikiran kamu fresh, hati kamu tenang kayak gitu loh, jiwa kamu tenang, seperti itu di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi. If you believe. Nah, di sini meminta kamu untuk percaya, yakini aja, percayai aja gitu. Ya, walaupun kamu belum melihat hasilnya, tapi percaya aja kamu bakal berhasil apapun itu di sini. Mungkin ini berkaitan dengan Seven of Pentacles ini juga gitu loh ya. Dan juga Page of Wands, mungkin kamu ingin seperti yang tadi, pindah tempat, pindah kerjaan misalkan, tapi kamu masih ragu-ragu, mungkin belum berani melangkah. Nah gak usah takut di sini. Atau kamu ingin melakukan sesuatu, misalkan membuka bisnis usaha sendiri, bekerja sendiri gitu. Nah if you believe, yakini aja, percayai aja gitu loh, bahwa apa yang kamu kerjakan itu bakal bisa sukses gitu. Kamu nggak usah terlalu khawatir gitu ya tentang hal itu, hal yang belum terjadi gitu. Pokoknya dijalanin aja gitu, lakukan aja gitu, dan percayai bahwa semuanya akan baik-baik aja, atau semua pasti kamu akan sukses, istilahnya kayak gitu ya. Ini keyakinan kamu dibutuhkan di sini ya, kepercayaan kamu dibutuhkan di sini gitu ya. Apapun yang ingin kamu lakukan ya, apapun yang kamu harapkan, yakini aja itu bisa terjadi gitu. Seperti itu. Kamu nggak perlu tahu bagaimana nanti ke depan begini-begini gitu. Pokoknya kamu berharap seperti ini ya udah, yakini aja itu pasti terjadi seperti itu. Oke? Kemudian kita lihat untuk asmaranya yang single di sini. Aquarius. Forgiving and learning. Tuh kan, ada improving health, forgiving and learning. Berarti ini memang mungkin kamu masih butuh untuk memaafkan ya seseorang yang pernah menyakiti kamu, siapapun itu ya, entah ini orang tua, entah ini pasangan kamu yang sebelumnya ya, dan belajar dari kesalahan. Improving health, menjaga kesehatan. Jadi kamu itu jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan marah. Nah itu kan gak baik ya untuk jiwa kamu atau batin kamu. Seperti itu. Jadi ini lepaskan, memaafkan itu adalah bentuk rilis atau melepaskan. Seperti itu, agar kamu itu tidak istilahnya energi kamu itu tidak masih tersambung gitu loh dengan dia. Karena dengan adanya rilis ataupun memaafkan, kamu itu melepaskan. Jadi kayak kamu semacam memotong gitu loh, memotong jalur energi kamu dengan dia gitu ya. Jadi kayak mengambil kembali energi kamu atau kendali hidup kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu masih dalam dendam, masih dalam marah, masih belum memaafkan, belum bisa rilis, berarti kan kamu masih membawa energinya gitu. Bahkan di sini kamu belum bisa move on gitu loh ya. Tapi dengan memaafkan, belajar dari sana, ambil pelajarannya, belajar untuk menerima
ya, baik memaafkan diri sendiri maupun orang tersebut yang menyakiti gitu ya, dan petik pelajarannya dari situ ya, rilis, melepaskan. Berarti kan kamu kayak seolah-olah tuh udah memutus keterhubungan gitu ya, atau energi kamu dengan dia gitu. Karena ketika kamu menyimpan dendam, marah gitu kan, terus-terusan mikirin dia, berarti kamu itu udah dikuasai oleh dia gitu loh ya, seperti itu. Jadi ambil kembali energi kamu gitu, improving health, jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu gitu ya, batin kamu terutama gitu, karena itu nggak baik ya gitu. Ya memang bicara itu mudah ya, melakukannya sulit ya, belajar gitu ya. Aku pun juga belajar sama-sama gitu, bukan berarti kitanya ini berbicara seperti ini kemudian merasa bahwa paling baik, enggak juga gitu ya, karena kita ini manusia gitu. Manusia itu tidak luput dari manusia gitu ya, wajar kan gitu, manusia pasti punya emosi gitu, nggak mungkin nggak punya emosi gitu. Tapi kita ini sebagai manusia di dunia ini kan belajar ya, ini kan ibaratnya kan sekolah. Di dunia ini kan kita belajar sampai kita mati, belajar terus gitu ya, seperti itu. Makanya wajar kalau misalkan kadang-kadang kita ada marah, kadang-kadang ada dendam gitu, dan itu juga belajar memaafkan lagi gitu. Ada lagi kita belajar untuk memaafkan lagi ya, namanya manusia pasti akan seperti itu gitu. Gak mungkin akan selalu terus nggak punya rasa, itu nggak mungkin gitu. Selama manusia itu punya emosi ya, kita kan punya perasaan gitu, kita kan punya hati, wajar seperti itu gitu. Makanya kita harus belajar dari situ gitu, belajar dari hal yang terjadi kemudian lalu memaafkan, seperti itu. Pokoknya segala sesuatu diambil pelajarannya, seperti itu. Oke, kita manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Dan di sini karena ini untuk kamu yang single, jadi kamu itu belum waktunya ya untuk menjalin hubungan baru. Kalau misalkan kamu bertanya-tanya tentang ingin mendapat pasangnya, ini kayaknya belum, kamu kayak nggak disarankan untuk ini dulu, untuk mencari pasangan nggak gitu, tapi lebih fokus untuk rilis dulu ya, untuk memaafkan, belajar memaafkan ya, menerima situasi dan keadaan kamu gitu. Kalau kamu udah bener-bener bisa melepaskan maaf, pokoknya udah nggak ada rasa dendam, nggak ada marah seperti itu ya, udah bener-bener kamu healing gitu ya dari masa lalu kamu, dari pas kamu gitu ya, baru di sini kamu cari pasangan gitu, karena kamu udah siap gitu. Tapi kalau masih kamu ada energi kecewa, sakit hati, dendam, marah, itu kamu tandanya kamu belum siap gitu loh untuk punya hubungan lagi gitu. Karena kalau kamu memaksakan diri untuk punya hubungan lagi, pasti kamu nggak akan baik-baik aja gitu loh, karena dalam hati kamu masih ada sesuatu yang masih ngeganjel gitu ya, masih belum selesai gitu ya. Pasti kamu akan mendapat pasangan yang mungkin juga akan nge-trigger kamu gitu untuk menghadapi itu gitu loh, hadapi luka-luka kamu itu gitu, sesuatu yang belum kamu healing kayak gitu istilahnya ya. Untuk yang berpasangan di sini, pay attention to red flags. Dan yang single ini, ketika kamu bisa melepaskan maaf untuk masa lalu kamu ya, justru di sini kamu akan menarik lebih banyak cinta nanti datangnya gitu. Mungkin saat ini ya seperti yang tadi, mungkin kamu belum siap gitu loh. Ketika kamu udah siap, justru di sini akan menarik banyak cinta, kamu akan menarik banyak kayak orang tuh kayak datang gitu tanpa kamu mencari, dia akan ini sendiri gitu loh ke kamu, mendekat ke arah kamu seperti itu ya. Kemudian di sini ada pay attention to red flags, ini untuk berpasangan ya. Aku rasa untuk berpasangan ini mungkin kalian ini butuh perhatian ya, memperhatikan satu sama lain gitu ya. Contoh nih, kalau kamu saat ini lagi punya problem dengan pasangan, itu jangan dibiarkan gitu ya. Kamu harus perhatikan gitu, perhatikan problemnya di mana, masalahnya di mana gitu. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan masalahnya nggak diselesaikan, itu justru akan menumpuk gitu loh, dan nanti akan justru menjadi
apa ya, seperti bom gitu loh yang akan meledak dan hubungannya akan jadi chaos gitu. Jadi kalau misalkan ada unek-unek apa gitu ya, coba di sini dibicarakan sama pasangan gitu. Jangan kamu mengabaikan gitu. Apalagi kalau misalkan contoh, kamu ada sesuatu yang tidak kamu suka dari pasangan, ya kamu bicara sama dia, jangan mendem sendiri, kamu diam-diam sendiri menganalisa kok dia begini. Nah istilahnya kayak gitu, itu kan berarti juga problem gitu. Kamu tidak suka itu tapi kamu mendiamkan itu gitu loh. Ya alangkah baik tuh kayak dikomunikasikan gitu loh. Ya, jadi perhatikan di situ. Karena di sini aku ngerasa kayak butuh dibicarakan gitu loh. Ya, seperti itu. Ada yang tidak kamu suka dari pasangan, kamu harus bicarakan gitu loh. Ya contohnya tentang sikapnya atau ucapannya atau begini istilahnya kayak gitu. Ada ketidakpuasan apa kayak gitu loh istilahnya. Ya, seperti itu. Ataupun mungkin masalah, kamu punya masalah dengan pasangan, tapi kamu membiarkan masalah itu, bisa juga gitu. Makanya di sini butuh perhatian, butuh diperhatikan masalah itu dan diselesaikan seperti itu. Oke, nanti biar tidak tambah parah gitu loh ya, karena kalau menunda-nunda menyelesaikan masalah itu justru jadi panjang nantinya atau kayak tambah gitu loh ya, ada lagi diulur-ulur, jadi kan tambah banyak nanti masalahnya gitu, nggak diselesaikan gitu, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku rasa mungkin kamu dengan pasangan tidak ada komunikasi ya, nggak semuanya, beberapa aja. Nah ini juga menandakan bahwa seperti yang tadi, selesaikan masalah kamu. Jangan dibiarkan ketika pasangan kamu dianya diem, kamu nggak mau ngomong, nggak mau menghubungi dulu, dia juga nggak mau menghubungi dulu, gitu. Jangan seperti itu, karena di sini aku juga ngerasa hubungan kamu ini masih bisa diselesaikan dengan adanya komunikasi, gitu. Ya, dengan adanya komunikasi, dan mungkin pasangan kamu saat ini lagi nunggu tanda dari kamu, gitu loh. Ya. Kalau kamu nunggu tanda dari dia juga nunggu tanda dari kamu gitu. Kalau nggak ada yang mau mulai gimana? Coba masalah akan terselesaikan gitu. Jadi di sini kamu kalau misalkan ada problem yang seperti ini ya cepat selesaikan ya. Kalau misalkan kamu ingin masih bersama dia ya udah komunikasi sama dia, ngomong sama dia. Kalau memang hubungan kamu ingin selesai sama dia ya udah selesaikan aja langsung gitu. Jangan dibiarkan seperti itu ya, atau kayak kamu diam, dia diam, kemudian kalian kebablasan, akhirnya mungkin nanti putus, nggak saling komunikasi, kebablasan seperti itu justru ini akan meninggalkan satu kesan ya, atau sesuatu yang mungkin kamu bakal ngerasa kayak ngegantung-gantung gitu loh, nggak selesai-selesai. Nah kayak seperti ada sesuatu yang belum selesai, kayak ada ikatan yang belum terputus misalnya, seperti itu justru akan mempengaruhi kehidupan kamu gitu. Ketika kamu punya pasangan lagi tapi kamu kayak masih kayak ketarik gitu loh dengan yang dulu gitu, yang kamu biarkan ini gitu. Makanya kalau ingin putus aja gitu loh, kalau ingin lanjut gitu. Jadi kayak putus pun harus putus dengan baik, katakanlah seperti itu gitu. Jangan kamu diam, dia diam, kemudian kebablasan ya. Ini kan kayak putus tapi nggak ada kata putus gitu kan, seperti itu justru akan membuat kamu nantinya seperti yang bilang tadi, kalau misalkan kamu punya pasangan lagi nantinya, itu kayak ada rasa kayak masih menggantung dengan masa lalu gitu loh, kayak ada yang belum selesai dengan masa lalu gitu. Itu akan menghambat gitu loh, akan bikin kamu tuh kayak berada di persimpangan gitu. Makanya selesaikan gitu. Kalau ingin putus ya udah putusin aja gitu loh ya, kalau ingin selesain aja gitu loh ya. Kalau masih ingin lanjut ya udah perbaiki gitu loh ya, tapi harus ada komunikasi gitu istilahnya ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata dikurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.